Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa lagi bersama Wong Guru. Alhamdulillah di sore hari ini sudah waktunya pulang kerja ya. Sudah 4:30. Sebelum kita pulang, kita mau berbagi pengalaman dulu ya. Mau review hasil pangkas alpukat setelah setengah bulan. Nah, sebelum kita review alpukat yang telah kita pangkas, kita sapa teman-teman dulu. Semoga semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu berbahagia ya. Selalu berbahagia. Alhamdulillah di sore hari ini cuacanya cerah ya, cerah. Nah, langsung saja kita mau review alpukat yang setelah kita pangkas setelah setengah bulan ya. Tadinya yang masih tinggi-tinggi. Nah, ini kita mau review. Langsung saja ya teman-teman. Nah, ini alpukatnya teman-teman ya, yang setelah kita pangkas waktu itu yang masih rimbun ya. Waktu itu rimbun betul ya, daunnya muda. Nah, alhamdulillah sekarang daunnya sudah tua ya, sudah rampak. Nah, seperti inilah teman-teman, daun seperti ini yang akan menimbulkan nantinya jika akan timbul bunga, dia timbul bunga. Kalau mau ke pucuk, dia akan timbul pucuk. Nah, nanti akan ada ciri-ciri tersendirinya ya. Timbul bunga dan timbul pucuk itu nanti akan ada perbedaan di ini teman-teman ya. Nah, di sini di bagian ruas-ruas daun ini nanti akan ada perbedaan antara bunga dan pucuk. Kalau bunga itu nanti akan lebih lancip, pucuk akan lebih lancip ya, maaf. Kalau bunga dia akan lebih tumpul. Nah, di saat seperti inilah teman-teman, kalau mau memasukkan nutrisi pupuk ataupun jenisnya ya. Nah, di saat daun-daun pokat ini sudah rampak tua seperti ini, pas betul kondisinya teman-teman untuk pembungaan ya, untuk pembungaan. Jadi kalau kita mau memasukkan pupuk nutrisi yang tujuannya untuk pembungaan, spray daun, posisinya seperti ini teman-teman ya. Jadi tergantung untuk teman-teman pakai obat merek apa, maupun organik ataupun kimia teman-teman ya. Yang penting tujuannya untuk pembungaan, kandungannya tujuannya untuk yang fase generatif ya, jangan yang fase vegetatif. Kalau yang fase vegetatif itu harus kandungannya lebih tinggi di kandungan N, nitrogen. Kalau untuk yang fase generatif harus di banyak yang kandungannya di P sama K ya, fos dan kalium ya. Nah, tujuannya itu teman-teman. Nah, jadi untuk daun-daun tua ini setelah setengah bulan teman-teman ya, setengah bulan alhamdulillah daunnya sudah rampak, dia udah rampak tua. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau tadinya tangkai-tangkai kecil-kecil teman-teman ya, tangkai kecil-kecil yang tadinya kecil menyamping, nah setelah besar seperti ini teman-teman. Nah, akhirnya dia tidak ada yang ke atas teman-teman ya, tidak ada yang teman. Nah, ini nanti akan timbul tunas-tunas baru ini teman-teman. Nah, ini nanti harus kita buangin teman-teman, ini harus rutin nanti ini harus rajin ini kita buangin. Kalau tidak kita buangin, wow banyak betul nanti ini teman-teman tunasnya, harus rajin kita buang. Nah, tergantung dari hobi teman-teman sendiri. Untuk petani alpukat, untuk biasa memberi pupuk pakai merek dan jenis pupuknya itu sesuai selera, dan juga dari tingkat pohon, tingkat ketuaan pohon, tingkat kerimbunan, dan juga tekstur tanah mungkin akan berbeda-beda. Jadi dari pemberian pupuknya juga mungkin akan berbeda juga dosis dan konsentrasinya ya. Nah ini teman-teman ya, jika sudah dipangkas, nah tadinya yang tangkai-tangkainya kecil, ini kan tadinya kecil ya, ini semakin besar, nah dia akan semakin menyamping teman-teman. Nanti akhirnya seperti ini teman-teman, dia akan terus ke samping teman-teman ya, samping. Nah, lihat ya teman-teman, ini hasil pangkasan kalau kita pohon ceper ya. Ini untuk pohon ceper teman-teman ya. Kalau kita mau pohon besar,
pohon besar. Tidak perlu seperti ini teman-teman, tidak perlu dipangkas dari atas teman-teman ya. Kalau mau pohon besar itu cukup di bagian bawah aja yang ke tanah. Kalau mau pohon besar itu paling di atas di ketinggian 3 meter itu baru masuk pangkas teman-teman, baru masuk pangkas. Tadi nanti dia akan megarnya itu udah di atas. Tapi kalau mau bikin dari bawah, mau biar banyak cabang, dari bawah udah harus dipangkas teman-teman. Jadi dari bawah itu udah banyak dahan seperti ini teman-teman ya. Nah kemudian dia nanti ke atasnya akan semakin megar, akan rimbun. Kalau kita mau jarak tanamnya lebar, kita bikin untuk tanaman juga mungkin lebih besar. Emang lebih rumit untuk perawatan sih, tapi kalau kita mau jor, mau tidak dibungkus ya, dan tidak mau pangkas-pangkas terus, mungkin pohon besar udah cukup. Perlakuannya tidak begitu banyak untuk pangkasnya. Kalau sini ini masih daun muda teman-teman ya, ini masih daun muda, ini belum tua. Ini tadinya kan waktu pangkas ini masih rontok habis kemarau kemarin, dia nggak punya daun. Ini sudah mulai, daunnya sudah mulai keluar normal. Tapi alhamdulillah teman-teman, untuk di musim kemarau kemarin pohonnya yang masih utuh, nggak mati kena kemarau ya. Kalau dia tadinya yang sakit kena jamur, di saat kemarau kemarin justru jamur-jamur yang di pohon itu mati teman-teman, mati di bagian tanah, bagian pohon jamur itu mati. Jadi tidak ada yang hidup, jamur-jamur itu justru pada mati semua untuk di musim kemarau. Jadi untuk memasuki musim penghujan ini tanah jadi subur, semuanya subur, semua tanaman dan daunan sehat semua teman-teman ya. Ada pengaruh dampak positifnya juga di musim kemarau. Di dampak yang negatifnya itulah, kalau kekurangan air pohon mati. Kalau kita tidak punya stok air maka pohon itu akan mati teman-teman ya. Nah hanya ini saja yang bisa saya berbagi buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dikoreksi. Kita sama-sama bekerja di lapangan, cari masalah di lapangan. Lebih baik belajar di lapangan ya. Kita cari tahu sumber masalah dan masalah apa yang ada di tanaman kita. Karena tanaman sama saja dengan manusia teman-teman. Sama saja dengan manusia, perlakuannya hampir sama. Cuman bedanya di segi untuk kalau manusia minum air ya teman-teman ya. Diminum dari mulut. Kesehatan mungkin bisa dilihat kalau manusia ya, makan nasi. Kalau untuk tanaman beda, dia minumnya sistem air siram ya teman-teman ya. Untuk vitamin sama saja, vitamin manusia juga butuh vitamin. Dan makannya itu pupuk, dari pupuk teman-teman ya. Jadi untuk menghasilkan pohon sehat ya kita kasih pupuk. Untuk biar pohon itu fit ya kita kasih vitamin teman-teman ya. Sama saja, manusia juga seperti itu. Kita lapar kita kasih makan, kita pengen gemuk ya makan banyak yang makanannya yang sehat-sehat teman-teman ya. Sama saja, kelihatan pohon sakit akan kelihatan dari daun, dari pohon akan kelihatan. Sama juga seperti manusia, manusia sakit juga mungkin akan terlihat murung, lesu, layu, pucat dan sejenisnya teman-teman ya. Tanaman juga sama teman-teman. Jadi kita bisa melihat kalau kita menyayangi tanaman kita, kita sama saja menyayangi diri kita sendiri, dan juga sama aja kita memperlakukan tanaman seperti anak kita sendiri teman-teman ya. Jadi kita menyayangi tanaman seperti kita menyayangi anak kita, memperlakukan dia dengan baik. Nah hanya itu aja teman-teman ya. Jangan lupa like, komen ya teman-teman, dan juga subscribe agar video saya bisa berkembang lebih baik lagi. Mohon dikoreksi ada kesalahan, mohon dikasih saran untuk lebih baik. Mohon maklum, ini HP juga masih jadul teman-teman ya, kameranya belum bisa jernih ataupun penerangannya belum bisa tetap, masih goyang. Mohon dimaklum, semoga kedepannya bisa punya HP yang lebih, kameranya lebih bagus, jadi bisa mengupload video lebih bagus lagi agar bisa teman-teman menontonnya bisa lebih jelas teman-teman. Jadi sekian, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.